Setelah melakukan penyidikan, Satgas Kemanusiaan Internasional akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pengiriman PMI ilegal yang kapalnya karam dan menewaskan puluhan orang di Johor, Malaysia. Kedua pelaku merupakan orang yang merekrut dan mengirim para korban. Dua pelaku yakni AS dan JR ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda. Kedua pelaku ditangkap setelah polisi mengumpulkan keterangan dari korban yang selamat dari musibah kapal tenggelam dan saat ini masih diperiksa oleh polisi di Raja, Malaysia. 2 orang ini merupakan bagian dari sindikat penyelundup pekerja migran Indonesia atau PMI ke luar negeri. Mereka adalah sindikat jaringan pengirim PMI ilegal yang bermain di Pelabuhan Tikus Tanjung Uban, Bintan, dan Tanjung Balai Karimun. Kedua pelaku merupakan pihak yang merekrut, menampung, dan mengirim TKI dari Batam hingga ke Bintan. Di Bintan sendiri sudah ada pelaku lainnya yang bertugas mengirim para PMI ilegal ke Malaysia. Para pelaku memiliki jaringan berbagai kota, terutama di kawasan NTB, Surabaya, dan Jawa Tengah. Calon PMI yang direkrut diiming-imingi gaji besar di Malaysia, didatangkan ke Batam melalui Bandara Hang Nadim. Selanjutnya para calon TKI dibawa ke wilayah Bintan untuk dikirimkan ke Malaysia melalui jalur tikus. Para PMI diwajibkan membayar 7 hingga 15 juta rupiah. Ya, mereka ini sebagai penampung yang ada di wilayah Batam ini, ya. Jadi PMI yang dari luar Batam ini ataupun dari daerah-daerah yang ingin masuk secara ilegal ke wilayah Malaysia, nah, mereka sebagai penampungnya di sini, ya. Sebagai penyalurnya di sini, mereka setelah kumpulkan mungkin 3-4 orang, kemudian mereka menyeberangkan kepada ke Uban ataupun ke Bintan. Di sana ditampung, kemudian disiapkan speed yang akan bisa mengangkut mereka masuk ke wilayah Malaysia secara ilegal. Memang dalam hal ini banyak PMI kita, dalam arti yang hasil kita interogasi dari SLO kita, menyatakan bahwa mereka ditipu. Mereka mengharapkan masuk Malaysia itu secara legal. Namun kenyataannya mereka setelah tiba di Batam ini ternyata mereka disampaikan tidak bisa masuk secara legal karena situasi pandemi. Kedua tersangka terancam pasal 81 dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Gusti Rosa iNews melaporkan.